Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini akan membahas mengenai pemimpin opini dan jaringan difusi. Materi ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa TP semester 3. Nah, adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, dalam video ini terdapat beberapa materi yang akan saya sajikan. Apa sih sebenarnya pemimpin opini? Pemimpin opini yaitu individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi. Perilaku pemimpin opini penting dalam menentukan tingkat adopsi suatu inovasi dalam suatu sistem. Sejauh mana seorang individu mampu secara informal untuk mempengaruhi sikap individu atau perilaku terbuka dengan cara yang diinginkan. Selanjutnya, model aliran komunikasi massa, yaitu hypodermic needle model dan the two-step flow model. Nah, hypodermic needle model, media massa memiliki pengaruh langsung, instan dan kuat terhadap audiens. Media massa mempunyai efek yang kuat terhadap massa atau masyarakat dengan tidak ada campur tangan pihak lain. Nah, tapi mempunyai kelemahan, yaitu sebagian besar berdasarkan teori intuitif. Selanjutnya, the two-step flow model, yaitu peran pemimpin opini pada saat transfer informasi dan penyebaran sangat berpengaruh. Individu lebih terpengaruh dengan face-to-face kontak daripada melalui media massa. Hanya ada dua tahap, yaitu knowledge dan persuasi yang terjadi pada opinion leaders dan followers. Tapi punya kelemahan, yaitu kurang memberikan informasi, seharusnya lebih dari dua tahap. Kemudian, pengaruh dan kekuatan media. Saluran media massa menyebarkan pengetahuan kepada audiens, sedangkan saluran antar pribadi mempengaruhi individu untuk menerima atau menolak inovasi. Homofili dan heterofili dalam jaringan komunikasi. Homofili yaitu tingkatan di mana pasangan individu yang berinteraksi dalam atribut yang sama, seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan kesukaan. Lalu prinsip utama dari komunikasi massa adalah transfer ide yang umumnya terjadi di antara individu yang sama. Kemudian komunikasi akan lebih efektif bila antara sumber dan receiver mempunyai latar belakang yang sama. Semakin intens komunikasi antara dua orang, maka semakin mereka memperoleh kesamaan. Kemudian heterofili, tingkatan di mana pasangan individu yang berinteraksi memiliki atribut yang berbeda. Pada difusi inovasi, manakah yang lebih efisien, homofili atau heterofili? Jawabannya yaitu heterofili. Mengapa? Yang pertama, jaringan heterofili seringkali berhubungan dengan dua kelompok individu yang latar belakangnya tidak sama. Kedua kelompok ini mempunyai proses penting dalam membawa informasi mengenai inovasi. Yang kedua, komunikasi homofili dapat saja terjadi lebih sering dan lebih mudah, tetapi tidak sepenting heterofili pada difusi inovasi. Nah, kelemahan heterofili yaitu opinion leaders yang statusnya lebih tinggi bukan merupakan contoh yang baik bagi seorang dari status yang lebih rendah. Jadi, interaksi di antara mereka tidak akan menguntungkan. Kepemimpinan opini monomorfik dan polimorfik. Yang pertama, pemimpin opini monomorfik, yaitu kecenderungan individu untuk bertingkah laku sebagai pemimpin hanya pada satu topik. Sedangkan pemimpin opini polimorfik, tingkatan di mana individu bertingkah laku sebagai pemimpin opini beberapa topik. Kemudian, karakteristik pemimpin opini dan pengikut. Pengikut mencari pemimpin opini dari exposure media massa yang lebih tinggi, yang lebih kosmopolit, status ekonomi yang lebih tinggi, orang yang lebih inovatif, pendidikan yang lebih tinggi, dan yang mempunyai hubungan dengan agen perubahan yang lebih tinggi. Nah, sekarang jadi lebih tahu kan mengenai pemimpin opini dan jaringan difusi pada difusi inovasi pendidikan. Nah, terima kasih juga telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.